kita harus ketahui itu adalah kemudian ada syarat dan ketentuannya. Bagaimana cara kita untuk kemudian bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya di sini mau mendapatkan syafaat Rasulullah. Jadi kita harus pahami, kita harus tahu bahwasanya ada syarat mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bagaimana. Yang pertama adalah meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Yang pertama, meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Artinya dia berislam secara kafir, hukumnya di Islam. Hal itu seperti dilandaskan dalam sabdanya, sabda Nabi SAW, yang artinya, aku bersaksi kepada kalian bahwa syafaatku diperuntukkan bagi setiap muslim yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Hadis riwayat Abu Dawud. Ushdirukum an syafa'ati li kulli man mata la yusyriku billahi syai'ah. Aku bersaksi kepada kalian bahwa syafaatku, syafaat yang telah diberikan Allah kepadaku, diperuntukkan bagi setiap muslim yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan suatu apa itu? Yang pertama. Syarat yang pertama. Jadi pastikanlah kita berdoa kepada Allah agar kemudian akhir hayat kita meninggal dalam keadaan Islam. Kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah agar Allah istiqomahkan hidup kita itu sampai akhir nanti dalam keadaan Islam. Makanya kalau misal aku perhatikan itu para imam yang memimpin sholat gitu kan biasanya ada doa bersama gitu, ada Ustaz Jaya, Wahyu. Lalu kemudian mendalamkan doa, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ketika digaungkan doa itu, antum benar-benar tunduk kepada Allah untuk mengaminkan gitu. Jadi nggak sekedar amin kenceng aja, tapi antum tahu apa esensi dari doa itu. Antum meminta kepada Allah untuk pada akhirnya antum itu dimatikan atau berada dalam keadaan berakhir dalam keadaan yang baik, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Tidak lain dan tidak bukan untuk kemudian mengharapkan, salah satunya untuk mengharapkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama. Jadi setelah ini, ketika nanti didalamkan doa-doa seperti itu, ataupun tidak didalamkan, maksudnya antum akhirnya berdoa sendiri gitu. Jadi antum ketika nanti terdengar doa itu, antum aminkannya itu dengan hati, dengan tulus hatinya, mengharapkan kemudian doa itu terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu banyak orang yang kemudian yang kita jumpai sekarang itu seorang yang alim, seorang yang kemudian mengerti agama, orang yang taat kepada Allah. Tapi kita nggak tahu di akhir hayatnya keadaannya seperti apa. Karena udah banyak kejadian. Ustaz, para asatidz, para ulama, masyhur, ilmunya banyak, dia paham agama, tapi Allah kemudian tidak izinkan dia meninggal dalam keadaan Islam, punya murtad dan segala macam. Kita nggak pernah tahu. Makanya sekarang bagi kita yang sekarang berada di lingkup Muslim gitu, kita sekarang beragama Islam semuanya, kita jangan berbangga diri dulu, kita jangan sombong, kita jangan merasa aman, karena kita nggak tahu nanti di akhir hayat kita masih Muslim atau jadi Kristen atau murtad dan segala macam. Makanya kita berdoa sama Allah agar Allah istiqomahkan kita dalam agama Islam. Gitu. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah meninggal membawa keimanan walau sebesar biji sawi. Yang kedua, meninggal membawa keimanan walau sebesar biji sawi. Tahu biji sawi kan? Kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Ya sama masalah nggak tahu juga. Intinya katanya biji sawi itu kecil banget gitu. Saking kecilnya makanya nggak tahu, nggak kelihatan kayak. Hal ini seperti digambarkan dalam hadisnya. Ini hadisnya agak panjang, tapi ini saya bacakan artinya. Artinya adalah aku mengunci pintu surga. Tiba-tiba dibukakan satu pintu dari emas dan lengkungnya dari perak. Kemudian aku disambut oleh cahaya yang agung. Aku pun langsung bersujud seraya menyampaikan pujian kepada Allah dengan pujian yang belum pernah disampaikan seorang pun kepadaku. Nah ini POV Nabi Muhammad ya, ini
dari sudut pandang Nabi Muhammad. Disampaikanlah kepadaku, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, mintalah, niscaya engkau akan diberi. Berkatalah, niscaya engkau akan didengar. Meminta syafaatlah, niscaya engkau akan diberi syafaat. Aku pun berkata, Nabi Muhammad pun berkata pada saat itu, umatku. Lantas dijawab, kau berhak menolong orang yang dalam hatinya ada keimanan walau seberat biji gandum, atau di lain riwayat disebutkan biji sawi. Aku pun bersujud kedua kalinya dan menyampaikan pujian yang sama dan disampaikan lagi kepadaku jawaban yang sama. Lalu terus memohon lagi, umatku, disampaikan kepadaku, engkau berhak menolong orang yang ada dalam hatinya walau yang ada keimanan walaupun sekecil biji sawi. Artinya di situ ketika itu Nabi Muhammad bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah untuk kemudian diberikan atau dikabulkan doanya sama Allah. Karena dalam sebuah riwayat setiap nabi itu diberikan satu doa yang mustajab. Sedangkan Rasulullah pada saat itu tidak menggunakannya di dunia, melainkan digunakan ketika nanti di akhirat. Untuk kemudian meminta, ini kenapa suara jadi gini ya? Untuk kemudian meminta syafaatnya kepada kita, untuk memberikan syafaatnya kepada kita. Nah, di situ disebutkan bahwasanya di akhir Allah kemudian menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwasanya Nabi Muhammad itu berhak menolong orang atau memberikan syafaat kepada orang-orang yang ada di dalam hatinya itu keimanan, walaupun sekecil biji sawi. Ya, jadi di hadis tersebut disampaikan bahwasanya kalaulah kemudian ada keimanan seseorang itu walaupun sekecil biji sawi, akan kemudian mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi segitu berusahanya Nabi Muhammad untuk kemudian menolong semua umatnya tanpa tersisa satupun. Artinya, marilah kita, ayah bunda abang kakak semuanya, kita sadari betul bahwasanya perjuangan yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan untuk memperjuangkan kita, memperjuangkan umatnya itu sampai segitunya. Jadi rasa-rasanya tidak pantas bagi kita untuk kemudian kita sekarang itu cuek ataupun acuh kepada Nabi Muhammad SAW. Harusnya kemudian kita cinta atau kemudian ya kita mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah kemudian dengan kita mendawakan selawat. Salah satunya kemudian kita mempelajari bagaimana perjalanan hidup Rasulullah dan segala macam. Agar kemudian tumbuh cinta di hati kita, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Itu syarat yang kedua. Adapun syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah meninggal mengucapkan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu apa? La ilaha illallah. Dengan catatan meninggal mengucapkan kalimat thayyibah atau la ilaha illallah dengan ikhlas. Sebagaimana yang disampaikan dalam lanjutan hadis di atas, ini masih lanjutan hadis di atas. Tsumma asjudu tsalitsa fayaqula fayuqalu li mithlu dzalik tsumma arfa'u ra'si fa'aqul ummati fayuqalu li laka man qala la ilaha illallah mukhlisatan. Artinya, aku bersujud ketiga kalinya dan disampaikan kepadaku jawaban yang sama. Setelah itu aku mengangkat kepala dan memohon lagi, umatku, kata Nabi Muhammad. Lalu disampaikan kepadaku, engkau berhak menolong seseorang yang mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas. Hadis riwayat Abu Ya'la. Nah, di situ disebutkan bahwasanya salah satu atau syarat yang ketiga atau ini mungkin menjadi syarat yang paling ringan gitu. Ya, jadi ketika kita bisa mengucapkan atau dalam hidup kita itu bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan kita mengucapkan itu dengan ikhlas. Ya, dengan kemudian kita paham betul esensi dari la ilaha illallah, kita dalamkan. Enggak cuma di mulut saja gitu. La ilaha illallah itu kita benar-benar rasakan. Kita benar-benar kemudian pahami esensi dari tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita
mengisahkan Allah, kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ayah bunda abang kakak semuanya, tadi itu ada 3 syarat bagaimana cara kita kemudian bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama apa tadi? Meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Jadi kita harus berhati-hati selama hidup kita, pastikan hanyalah Allah yang kemudian kita sembah. Makanya ada istilah syirik, ada istilah syirik besar, ada istilah syirik kecil. Mungkin syirik besar kita ya jauh dari itu, insya Allah. Kita berlindung dari Allah, kita berlindung kepada Allah dari kemudian godaan kita melakukan syirik besar. Adapun juga yang mungkin masih susah atau mungkin terlupa bagi kita itu ada yang namanya syirik kecil. Syirik kecil itu contohnya ketika nanti antum berangkat satu ibadah tapi antum tidak menunjukkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum rajin ibadah nih, tapi antum mengharapkan penilaian dari teman antum, mengharapkan penilaian dari manusia yang lain. Nah, itu hati-hati itu bisa termasuk dari syirik kecil. Biar antum dianggap orang yang baik, biar antum dianggap orang alim, biar antum dianggap orang yang rajin ibadah sama orang. Jadi antum masih menunjukkan itu kepada makhluk, bukan kepada Allah. Itu bahaya, ya. Itu harus kemudian dipahami lagi. Kemudian syarat yang kedua apa? Meninggal membawa keimanan walau sebesar biji sawi. Iman kita kepada Allah, iman kita kepada malaikat, iman kita kepada kitab, iman kita kepada Rasul, iman kita kepada hari kiamat, iman kita kepada qada dan qadar. Kita cek lagi iman kita. Iman kita sudah seberapa iman kepada Allah, kita sudah seberapa iman kepada malaikat, kita sudah seberapa iman kepada yang lain-lainnya begitu. Hal-hal yang baik kita harus iman. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, di situ jelaskan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang kemudian mengimani hal-hal yang gaib. Begitu. Kemudian yang ketiga apa? Meninggal membawa keimanan walau sebesar biji sorry. Yang ketiga, meninggal mengucapkan kalimat tadi. Maklum ya, DBL. Masih DBL. Meninggal mengucapkan kalimat thayyibah. La ilaha illallah dengan ikhlas. Jadi kita berdoa sama Allah, pastikan apa ya? Kita bisa untuk kemudian akhir hayat kita itu tidaknya mengucapkan satu kalimat tadi. Kalimat thayyibah. Makanya kalau salah satu anjuran dalam Islam itu ketika ada saudara kita atau teman kita yang dalam keadaan sakaratul maut begitu, kita disyariatkan atau dianjurkan untuk mentalkinkan la ilaha illallah. Jadi agar kemudian ya semua umat muslim itu nanti bisa mengucapkan hal itu dan insya Allah bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, begitu ayah bunda abang kakak semuanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita dan semoga apa-apa yang sudah kita dengarkan, apa-apa yang sudah kita kemudian ketahui dari pagi hari ini, semoga Allah hitung sebagai pahala, Allah hitung sebagai kebaikan dan kita berdoa semoga kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ya benar kakak semuanya, mungkin begitu saja dari saya. Yang kurang-kurang yang salah-salah itu datangnya dari saya pribadi, yang benar yang hak itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh saya cuma menyampaikan, Allah yang menggerakkan lisan saya untuk mengatakan seperti ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.